Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Hari yang berbahagia buat kita tentunya, di mana kita boleh ada lagi di bulan yang terakhir ini, dan kita percaya kita boleh melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Sebab itu mari kita syukuri akan kebaikan Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Kami ada di penghujung tahun, dan kami tetap menikmati berkat Tuhan. Kami tetap menikmati kuasa-Mu yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, untuk kami dapat berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebelum acara ini dimulai Tuhan, kiranya Tuhan sucikan kami semuanya Tuhan. Sucikan ruangan ini ya Tuhan. Sucikan alat-alat yang kami akan pakai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami minta pimpinan-Mu Tuhan, untuk Tuhan beracara pada kebaktian pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, semua tanpa terkecuali ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang sebagian akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan singkapkan rahasia tersembunyi ya Tuhan, yang melalui hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami semua Tuhan, yang masih di dalam perjalanan Tuhan. Mari Tuhan, percepat langkah mereka Tuhan, untuk mereka dapat datang di tempat ini Tuhan, dapat memuji memuliakan nama Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya kalau ada kuasa yang bukan daripada Engkau ya Tuhan, yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami tangkih, kami usir keluar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Semua kami perahaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Raja kami. Kami mau meninggikan Engkau Allah kami. Biarlah hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Berkasilah kami. Kami masih boleh ada sampai saat ini untuk semula Tuhan. Sebab itu kami menjanji Engkau di tempat yang maha tinggi. Karena Engkau mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau katakan haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Katakan sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami lemahkan keberkahan-Mu di hadapan Tuhan. Penghormatan kita yang terhenti kepada Raja kita. tempat ini merasakan kemuliaan Tuhan, bahkan menerima kemuliaan itu yang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang lebih lagi kami untuk meninggikan Tuhan bersorak karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan,
Kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk bersorak memuji sama-sama kata amin. Haleluya. Gimana kabar pagi hari ini? Tempat ini, lantai atas, lantai bawah, bahkan di rumah, saya percaya kabar kita adalah kabar yang bahagia, amin. Karena kita boleh ada di penghujung tahun, di bulan yang terakhir, minggu yang pertama, dengan keberkatan Tuhan. Sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri senyum kiri kanan. Walaupun tidak lihat senyumnya seperti apa, tapi kan dari mata kelihatan dia senyum. Ya. Ajaib kau Tuhan. Haleluya.
ini di rumah silakan duduk. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi kekuatan kita untuk lebih lagi kita ada di dalam Tuhan. Bentar lagi kita akan meninggalkan tahun yang baru. Tentunya kita memulai bersama dengan Tuhan. Akan menyelesaikan juga, meninggalkan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Satu-satunya yang
Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau terima kebenaran dan kebenaran. Mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapan khusus dari Allah menjadi bagiannya, dan kuasa otoritas berdaulat penuh dalam hidupnya, sehingga apa yang disampaikan itulah isi hati Allah bagi kami umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan tanah hati yang paling baik, sehingga firman-Mu masuk, tertanam, bertumbuh, berbuah, kemuliaan Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Lantai bawah juga haleluya. Ya, puji Tuhan. Yang di rumah kita sapa semua juga, mereka di rumah Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan saudara, kita akan langsung membaca Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai ya satu perikop ini ya sampai 15 kita akan membacanya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, semua di lantai bawah di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini ya. Saudara boleh menyimak di dalam hati saudara. Saya membaca kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Ya, mohon maaf ya, bicaranya agak salah-salah karena pengaruh dari cembungnya ini, saudara akan membacanya kadang-kadang salah. Ya, oke ya, saudara, kita akan membahasnya. Oke, tidak usah pakai papan saja untuk kali ini ya, karena sudah ada hiasan-hiasan. Nah, saudara juga sudah bisa foto gitu ya, Natal tapi hati-hati propertinya ini pakai injil. Ya, kita nanti tinggal satu kali lagi ibadah seperti ini, berarti minggu depan berikutnya sudah Natalan ya, kan tanggal 20 ya. Oke. Nah, saya akan lanjut. Saudara, kita masih menyelesaikan tema tentang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Masih ingat itu hukum keberapa? Ketiga ya saudara, yang ketiga ya, karena kita anak-anak Tuhan wajib tahu tentang 10 hukum ini. Saudara ya, 10 hukum Taurat kita kenal itu ya. Nah, kita sudah masuk pada hukum yang ketiga, dan kita ini akan berhenti dulu. Nanti minggu depan dan selanjutnya saya akan menyampaikan dengan tema-tema Natal dulu. Baru nanti Januari kita lanjutkan tentang
hukum yang keempat dan kelima. Nah, sekarang saudara kita membahas tentang saudara justru kalau lalu jangan menyebut nama Tuhan dan dengan sembarangan. Sekarang adalah kita bicara pentingnya menyebut nama Tuhan Allah kita. Jadi penting menyebut nama Tuhan. Hanya jangan apa saudara sembarangan. Nah, pertama gini saudara. Lalu coba saya mau tanya dulu saudara. Kita punya pribadi yang maha kuasa itu 3 ya saudara, karena kita Tritunggal ya, pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, sudah ingat itu ya. Jadi kalau orang tanya Tuhan kita berapa saudara? Ya 1, sama dengan saya bilang kemarin saudara ya. Presiden kita ada berapa? 1, begitu saudara. Pribadinya ada berapa? Pribadinya ada Pak Jokowi, ada Pak Amin, kan begitu. Tapi tidak boleh bilang presidennya ada 2, presidennya ada 1. Nah, sama dengan kita. Tuhan itu ada berapa? 1, ya kan? Pribadinya ada berapa? 3, Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Jelas ya. Oke, saya tanya. Siapa nama pribadi Tuhan kita? Yesus Kristus. Ya jelas ya, nama pribadi. Apa nama jabatan pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus? Nama jabatannya Tuhan atau Maha Kuasa. Bisa bedakan ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut saudara untuk penting menyebut nama Tuhan itu ya. Nama Tuhan itu betapa kita harus menyebutnya. Bahkan dalam kitab Roma 10 ini kita telah membacanya. Saudara, firman Allah berkata, saudara akan saya fokuskan dari ayat 9, 10, 11, 12 dan 13. Coba kita baca lagi ayat 9, 10 karena saya mau fokuskan saudara masuk di sini. 9, mari baca ya. Boleh baca bersama tapi saudara tidak usah kencang-kencang bacanya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sampai situ dulu, 1 ayat itu dulu. Jadi jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi harus mengaku Yesus dengan mulut kita. Amin saudara, harus mengaku. Nah, saya mau perlihatkan dulu begini ya saudara, karena lalu saya belum mengajak saudara untuk membaca saudara tentang nama daripada pribadi itu. Ya, nama dari pribadi sehingga selanjutnya saudara akan timbul iman. Saudara akan seperti ayat ini berkata, harus mengaku dengan mulutmu. Saudara juga akan merasa penting harus mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Ya, coba kita lihat dulu saudara ya. Kita lihat dulu Matius pasal, sudah itu kita sudah baca lalu, Matius 1 ayat 21 ya. Nah, sekarang adalah kita baca Yohanes 5 ayat yang ke 43. Yohanes 5 ayat 43. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku datang dalam nama Bapakku. Jadi siapa yang datang ini? Aku itu Yesus ya. Yesus datang dalam nama Bapakku. Oke. Terus 23. Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nah, Yesus bicara kepada umat Israel. Saudara, dalam kitab Yohanes ini, dia bicara kepada orang Israel bahwa dia telah datang dalam nama Bapa. Tetapi dikatakan orang Israel tidak mau menerima dia. Begitu, tidak mau menerima dia. Nah, sekarang dia sudah datang dengan nama Bapa. Siapa nama Bapa jadi kalau gitu? Nah, jadi ini kata begini, kita ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi anak ini sudah datang dalam nama siapa? Bapa. Nah, anak ini namanya siapa? Yesus. Jadi dia sudah datang. Jadi Bapa itu kan namanya siapa? Yesus. Bisa paham ya saudara? Jadi begini saudara, 3 pribadi punya 1 nama. Jadi 3 pribadi. Bapa namanya siapa? Anak namanya, jadi Roh Kudus namanya Yesus. Bisa paham ya?
Makanya Tuhan itu tidak boleh samakan dengan kita. Tidak boleh samakan. Makanya kalau saya kasih contoh tadi, presiden itu memang tidak bisa sama. Hanya sebuah pendekatan pada pribadi, bukan pada nama. Karena nama mereka berbeda kan, pribadi itu. Tapi Tuhan itu tidak bisa sama dengan kita. Dia punya pribadi 3, tapi nama yang satu. Nama yang satu, ya. Dan juga jabatan, nama jabatan hanya satu, yaitu Tuhan. Ya, oke. Kita lanjut lagi, saudara, Yohanes 17 ayat yang ke-6. Yohanes 17 ayat yang ke-6. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Jadi Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Siapa yang saudara kenal tentang nama Tuhan? Nama Tuhan itu, nama Bapa. Saudara sudah kenal dia, yaitu nama Yesus. Jadi kalau saudara menyebut nama Yesus itu berarti menyebut nama dari pribadi siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya ya. Tidak sulit mengerti kan ya? Oke, kalau begini ya saudara, saya selingin sedikit. Kita kan di sini lalu saya menjelaskan tentang Allah ya. Di Indonesia ini saudara ada berapa agama yang menggunakan nama yang sama? Allah. Ada 2 ya. Nah, kita juga menggunakan Allah dan agama seberang juga menggunakan Allah. Begitu. Tetapi ingat saudara bahwa lalu saya sudah menulis di papan saudara, asli penulisannya itu Elohim. Ya, Elohim, baru di Indonesia pakai kata Allah. Nah, sebelum agama seberang pakai, orang Kristen yang di Arab dulu 2000 tahun lalu, dalam Kisah Rasul pasal 2, di sana teks menulis Arab, jadi orang-orang Kristen Arab, memang mereka sudah menggunakan Elohim itu dengan sebutan Allah. Jadi Arab itu pakai nama Allah, begitu ya, Arab. Belum ada Islam, saudara. Ya, abad pertama Kristen sudah ada kan? Jadi orang Kristen di abad pertama sudah menggunakan Allah. Nah, baru muncul nanti agama Islam yang abad ke-6, jadi sekitar 600 tahun saudara kemudian baru muncul agama ini. Mereka juga menggunakan nama Allah ya. Jadi siapa duluan pakai nama Allah? Kristen apa Islam? Ya tentu Kristen ya. Jadi makanya saya hanya menjelaskan supaya saudara jangan canggung. Yang kedua begini, saudara tahu ada perbedaan Allah. Kita menggunakan kata Allah dan mereka menggunakan Allah. Jadi sebutannya sama, Allah, tapi beda. Bedanya di mana, saudara? Ya, adalah bedanya begini, saudara. Bedanya adalah kalau mereka menyebut Allah, Allah mereka itu tidak punya pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Bisa paham sebenarnya? Kalau kita menyebut Allah, tapi dengan maksud Allah itu adalah pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Bisa bedakan ya. Jadi Allah kita dan Allah mereka tulisannya sama, tetapi beda. Maknanya beda, tujuannya beda. Makanya saudara boleh menyebut Allah, karena kita lebih dulu menggunakan Allah dari mereka. Berarti tentu kita itu saudara benar ya, saudara benar dalam arti kata. Maksud dari Allah yang kita sebut, kalau saudara menyebut Allah, mereka menyebut Allah, ingat iman percaya saudara adalah berbeda dengan mereka. Karena tentu mereka tidak mau kan saudara, oh Allah itu pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Oh tidak, imannya beda. Begitu saudara, imannya beda, mereka tidak begitu ya. Nah tentu bagi kita memahami kalau kita menyebut Allah atau membaca dalam Alkitab Allah, ya Allah yang saya sudah jelaskan lalu ya, kapital pertama saja. Kalau kapital semua, tulisan Allah huruf besar semua, itu menunjuk kepada jabatannya, kan bisa ingat ya. Tapi kalau hanya kapital pertama itu menunjuk pada pribadi. Nah tentu kita akan sama dengan seberang sana, saudara, dia Allah,
tapi kita punya, kalau kita menyebut Allah itu menunjuk pada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kalau agama seberang, mereka juga menyebut Allah, tetapi tidak menunjuk pada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi sebutannya sama, tapi maknanya berbeda. Ya, oke, bisa paham ya? Ya, lanjut lagi ya. Kita baca, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 13. Yohanes 12 ayat 13. Baca, 1, 2, 3. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi orang Israel pun menyambut Yesus pada waktu itu, dan mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin, saudara. Datang dalam nama Tuhan. Jadi ingat, kalau Tuhan di sini menunjuk kepada jabatan, berarti diberkatilah dia yang datang dalam nama yang maha kuasa. Wah, luar biasa. Jadi Yesus itu adalah maha kuasa. Oke ya, saudara. Sekali lagi kita mau baca ayat Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ya, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama siapa? Bapa, nama siapa lagi? Anak, nama siapa lagi? Dan Roh Kudus. Siapa namanya? Yesus Kristus. Sudah paham ya, saudara? Nah, oke. Setelah itu saudara sudah memahami tentang nama saudara, tentang namanya Tuhan, ya, nama daripada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus atau Yesus, ya saudara. Selanjutnya saya masuk tadi ya, saudara, kembali kepada kitab Roma, betapa penting kita harus menyebut nama Tuhan itu. Kenapa? Saudara, Alkitab berkata, karena kalau tanpa menyebut dari mulut kita nama Tuhan, kita tidak bisa selamat. Karena dia, saudara, tidak bisa selamat. Jadi harus menyebut nama, siapa nama Tuhan kita? Yesus harus disebut, karena itu nama daripada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harus disebut. Saya ajak lagi saudara membaca ayat, maksudnya Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 1, 2, baca ya, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Hanya nama siapa yang bisa kita sebut baru bisa selamat. Hanya nama Yesus. Amin, saudara. Hanya nama Yesus. Nama ini, saudara, yang dicari oleh orang-orang Majus pada waktu Yesus lahir itu. Mereka telah mendengar, mereka tahu tentang nubuatan-nubuatan, sehingga mereka datang mencarinya pada waktu itu. Cukup jauh mereka dari daerah Ethiopia menggunakan kereta kuda, bahkan berjalan kaki, cari di mana Yesus lahir. Dan ketika Herodes mendengar, mereka bertemu Herodes, kok ada orang Majus datang? Herodes mungkin melihat, ini orang bukan dari Israel, Ethiopia, kelompok yang banyak mungkin. Orang-orang Majus ini. Dan tidak tahu, mungkin menarik pemandangan orang, mungkin 100 orang mereka. Orang-orang Majus ini mau datang mencarinya. Di mana Yesus lahir itu, begitu saudara. Sehingga Herodes ingin membunuh. Ketika dia mendengar, bunuh semua anak umur di bawah 2 tahun. Nah, oke, kita sampai di sana dulu ya. Nanti minggu depan saya mulai membahas tentang Natal ini. Setelah kita melihat, saudara, tentang nama Tuhan, ya, nama Tuhan ini, kita tentu begini, saudara. Kita
harus punya sikap khusus tentang nama ini. Ya, tentang nama Yesus. Memang saudara, apakah saudara akan menyebut nama pribadi harus punya sikap khusus tentang nama pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus, atau juga saudara akan menyebut nama jabatannya? Nama jabatannya itu disebut di setiap bahasa itu berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda, tidak sama. Saya sudah pernah jelaskan lalu. Kalau nama pribadi selalu sama, ya, selalu sama. Di Amerika, nama pribadi daripada Bapa, Anak, Roh Kudus tetap bilang Yesus, ya, Yesus. Dia menulis Yesus, begitu ya saudara. Bahasa Yunani, bahasa asli pun begitu saudara, Yesus. Ya, mereka tidak ada huruf Y soalnya saudara ya. Jadi tulisnya Yesus, begitu. Nah, tapi sebutannya tetap sama, saudara. Sebutannya sama. Nada-nada penyebutannya bisa beda-beda tergantung budaya-budaya bahasa setempat, saudara. Tapi sama saja. Tapi itu nama pribadi tidak berubah. Semua pasti bilang Yesus. Ada orang Jawa di sini, nama pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus bilang apa di bahasa saudara? Nama pribadi tetap Yesus, ibu bahasa orang Jawa ya. Nama pribadi tetap Yesus kan, nggak berubah kan? Cuma logat-logatnya aja bisa agak ini saudara. Saudara bisa kenal di logat Jawa, logat Minahasa, logat Batak, Medan, itu bisa aja. Tapi intinya Yesus. Tapi nama jabatannya bisa berubah-ubah, ya kan? Nama jabatan bisa berubah-ubah. Kalau di Jawa, lalu saya bilang nama jabatan bisa disebut Gusti kan, saudara. Ada orang Batak sini. Orang Batak bilang apa? Nah, ini tidak ada orang Medan sini. Mungkin di bawah kali ya. Saudara. Ya. Apa? Debata kan begitu saudara ya. Debata. Ada orang Minahasa di sini. Sebut nama jabatan Tuhan apa namanya? Ada Amang Kasuruan, ada Opo. Ya kan, banyak bahasa kan kita di sana kan. Minahasa sendiri kita itu banyak sekali sukunya. Bilang suku Minahasa tapi bahasanya itu banyak sekali sudah beda-beda, ya. Ya. Kalau bahasa kayaknya apa? Maksudnya kalau dia bilang gitu ya. Ya, oke ya. Jadi saudara, maksudnya sehingga saudara bisa memahami kalau ke daerah-daerah tertentu, saudara, nama jabatannya bisa beda-beda. Bisa paham ya saudara? Bisa beda-beda semua nama jabatan. Makanya kadang-kala orang begini, ini orang Kristen ini sampai di sana Tuhannya beda namanya. Ini beda-beda gimana sih? Jadi bingung dia kan? Bingung ya. Kok namanya kok berubah-berubah? Itu nama jabatan pasti berubah-ubah sebutannya. Pasti berubah-ubah. Tapi kalau nama pribadi tidak berubah, tetap Yesus. Makanya kalau dalam sebuah penginjilan yang dimasukkan dulu nama jabatan. Dia menyebut apa tentang Tuhan di daerah itu, kan begitu. Baru kita perkenalkan nama daripada pribadi itu, yaitu Yesus. Oke, saudara sudah mengerti ya? Di lantai bawah juga mengerti ya? Di rumah juga mengerti. Oke. Kurang mengerti, saudara nonton lagi ulang YouTube-nya supaya saudara paham. Karena saudara mau tidak mau, saudara sudah jadi orang Kristen, sudah percaya Yesus, mau tidak mau, Yesus tetap akan tanya. Kalau kita sudah balik ke surga, Dia akan tanya, berapa kali kau beritakan tentang nama Yesus? Karena itu perintah Tuhan bagi semua orang percaya. Amin saudara. Bukan hanya pendeta. Kalau saya, Tuhan akan tanya, berapa kali engkau ajarkan kepada jemaat untuk pergi memberitakan namamu? Dan saya sudah mengajarkan kepada saudara. Haleluya. Dan saudara harus memberitakannya. Saudara sudah bisa membedakan nama dari pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, nama daripada jabatan daripada Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan saudara harus beritakan. Persoalan dia terima atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang Tuhan mau tanya, berapa kali kau beritakannya? Amin.
Memberitakan nama Yesus. Haleluya. Makanya kalau saudara tidak boleh hanya berhenti diberitakan, oh saya beritakan nama Tuhan, ya. Mesti masuk kepada, pertama memang langkah awal beritakan nama Tuhan, nama jabatan. Nah, yang langkah kedua adalah masuk pada memberitakan nama pribadi. Nah, itu kan yang berat kan, saudara? Itu yang berat. Nah, bahkan ada yang malu. Tapi ingat firman Allah berkata, saudara, mari kita akan masuk pada ayat berikut, saudara, ya, tentang pentingnya menyebut nama Tuhan ini. Lihat dalam Filipi 2, saudara, ayat yang ke 10-11. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus ayat 11. Dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa punya nama yang membuat segala yang di langit? Siapa saja yang di langit? Ada makhluk di langit apa tidak, saudara? Selain pribadi Tuhan, ada apa, saudara? Makhluk di langit apa? Ada malaikat? Amin, saudara. Ya, ada malaikat. Makhluk roh apalagi, saudara? Baik, selain malaikat, ada malaikat yang sudah dibuang, ada iblis, saudara. Ya. Nah, sekarang makhluk material, jasmani, ada manusia, ada binatang, ya kan, saudara? Di dalam bumi, di bawah bumi dikatakan semua punya nama-nama. Tapi nama siapa yang membuat semua itu bertekuk lutut? Hanya nama Yesus. Haleluya, saudara. Wahyu 1 ayat 7. Nanti saudara mungkin sekarang, belum semua bertekuk lutut, Pak Gembala. Nanti saudara akan lihat. Pertama, ketika orang itu sudah mati. Ketika orang itu mati, dia langsung lihat nama Yesus. Mau dia orang percaya tidak percaya, dia akan bertekuk lutut. Tapi orang tidak percaya tidak bisa terima Yesus lagi kalau sudah mati. Ya kan? Mati kan tubuhnya kan, roh jiwanya hidup kan. Tapi kalau orang tidak percaya Yesus, roh jiwanya tetap dia akan ngaku Yesus. Oh, ternyata Yesus itu Tuhan. Dia mau berkata, saya mau percaya kau Yesus Tuhan. Silakan percaya, tapi kau tidak selamat. Karena selamat itu hanya mengaku sewaktu hidup jasmani. Yang kedua, saudara, secara umum Wahyu 1 ayat 7. Semua mata akan melihat dia. Dan dia menyatakan nama Yesus itu. Semua mata. Tidak ada mata apapun tidak melihat. Semua mata akan melihat Yesus turun dari langit. Datang kedua kali. Dan semua akan mengaku Yesus itu Tuhan. Tapi semua mata itu juga terlambat juga. Hanya orang percaya sebelum Yesus datang kedua kali, itu yang terangkat. Tapi yang saat Yesus datang baru mereka mengaku, tetap terlambat. Tidak bisa. Jadi betapa penting kita sekarang ini terus dan terus mengaku Yesus itu Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya, saudara. Yesus Tuhan kita, tidak boleh lepas. Dan anak-anak Tuhan juga tidak boleh hanya menyebut nama jabatan saja. Tidak boleh hanya menyebut nama jabatan, harus masuk juga menyebut nama pribadinya, yaitu Yesus. Makanya kita suka bilang menyebut nama jabatannya Tuhan Yesus. Kalau saudara ada kalanya kalau di resmi, acara resmi presiden kita langsung disebut Presiden Republik Indonesia, Insinyur apa saudara? Joko Widodo. Kan begitu saudara? Disebut presidennya, tapi ada saatnya cuma biasa-biasa mereka menyebut Bapak Presiden. Ada saatnya kita rakyat pun saudara menyebut Bapak Jokowi, kan begitu saudara. Tapi tentu maknanya dia presiden. Baik. Tapi ada saatnya harus disebut Bapak Presiden Joko Widodo, Republik Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Bapak Joko Widodo. Nah, ada saatnya memang kita kadang-kadang menyebut nama jabatannya Tuhan. Ada saatnya kita menyebut nama pribadi Yesus. Tapi ada saatnya saudara harus menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Ya, Nabi baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan. Jadi barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya saudara. Jadi harus berseru. Jadi jemaat Tuhan harus berseru pada nama Tuhan. Harus bilang nama Tuhan kita. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus. Siapa pribadi Tuhan kita? Bapa, Anak, Roh Kudus. Mengerti? Nah, saudara, saya langsung saja ya saudara. Jadi itu ayat saja saudara. Jadi pentingnya menyebut nama Yesus, karena tanpa menyebut nama Yesus tidak dapat diselamatkan. Jadi harus menyebut nama Yesus. Ada ayat lagi saudara, saya mau baca. Saya soalnya lompat ini. Saya sudah mau masuk lagi di sikap dalam menyebut nama Tuhan. Tapi berapa menit lagi? 5 menit lagi. Saya mau lompat. Saya mau baca, tidak mau baca saja ayatnya, mohon maaf ya. Karena saudara, prinsip dasar yang kami sebagai pengkhotbah wajib baca Alkitab baru boleh jelaskan. Itu pada dasarnya. Makanya jemaat Tuhan juga, saya akan menyuruh setiap hari wajib baca Alkitab. Pokoknya baca, itu prinsip dasar jadi orang Kristen. Wajib baca Alkitab. Saudara jangan lihat Alkitab mau belajar dulu, saudara tidak akan ngerti. Jadi Alkitab itu hanya langkah awal sebagai orang Kristen, dibaca. Langkah kedua baru belajar. Ya, terhadap Alkitab. Memang berdoa sih saudara, berdoa terlebih dulu seperti kita. Ya, saya mau bilang begini ya saudara, bahwa Alkitab berkata saudara tentang nama Tuhan Yesus. Jikalau kamu malu mengakui namaku, katanya nama Tuhan, Bapakku juga akan malu atau tidak mau mengakui. Jadi ada konsekuensi. Saudara sudah diselamatkan. Amin saudara. Saudara sudah percaya. Alkitab sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah nama pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Banyak orang Kristen kadangkala malu mau bilang. Kadangkala dia cuma sebut nama jabatan. Sama dengan agama lain, hanya menyebut tentang tidak ada pribadi. Kadangkala malu menyebut nama Yesus. Tapi konsekuensi, Tuhan bilang, aku juga malu mengakui nama. Jadi memang ada risiko, ada konsekuensi. Tapi bagi kita itu konsekuensi iman yang benar. Tidak boleh malu mengaku nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya saudara. Tidak boleh malu. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya, tidak boleh malu mengucapkan. Tapi jangan juga saudara keluar dari sini, saya tidak mau malu langsung teriak-teriak di jalan, Yesus Tuhan saya, Yesus Tuhan saya. Nah itu juga saya akan larang saudara. Itu mah sudah nggak benar nih, keluar dari gereja ini pengajaran apa saudara? Bukan itu ya. Harus dipimpin Roh Kudus. Kan ada saatnya saudara tentu bercakap dengan orang lain, ada terus masuk kepada kotak iman saudara. Dalam percakapan itu kadang-kadang saya lihat orang ada malu menyebut. Padahal itu sudah di ranah iman. Tidak boleh yang malu menyebut. Amin saudara. Tidak boleh. Dia bilang memang ini iman saya. Kita menghormati dia. Kita boleh hormati wajib menghormati iman orang lain wajib. Tapi kita tidak boleh sama dengan iman dia. Amin saudara. Menghormati boleh, tapi kita punya iman yang luar biasa, yaitu punya iman dalam pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus namanya. Jadi harus menyebut namanya. Oke. Saya selesaikan saudara ya, sikap dalam menyebut nama Tuhan. Apakah saya bilang tadi, apakah saudara akan menyebut nama Tuhan dalam bentuk karena saudara iman kepada Yesus? Dalam arti kata saudara, apakah saudara akan menyebut nama jabatan Tuhan? Karena saudara orang Kristen tentu berarti menuju pada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Maksudnya adalah, apakah saudara akan menyebut dengan bahasa daerah saudara, atau dengan bahasa negara lain atau bahasa asing tentang pribadi Tuhan atau tentang nama jabatan Tuhan? Tapi karena saudara dan saya orang Kristen, berarti itu menuju kepada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Iya kan saudara? Kalau saudara mau nyebut orang Batak Debata, orang Manado Opo, atau apa tadi orang Minahasa apa? Amang, atau ke saudara Gusti, ya berarti kan umum itu. Agama lain pun bisa bilang begitu kan?
dengan bahasa itu. Tapi karena saudara orang Kristen mau menyebut itu, nama jabatan itu, saudara harus punya sikap. Yang pertama adalah hormat. Amin, saudara. Harus hormat. Makanya Tuhan bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau mau menyebut nama Tuhan itu, sekalipun menyebutnya dengan nama jabatannya saja, tapi karena saudara beriman pada Yesus, berarti itu akan menyentuh kepada pribadi Bapa dan Roh Kudus. Harus dengan hormat. Yang kedua, saudara ya, yang kedua saya tidak buka ayatnya lagi. Yang kedua, saudara, kalau mau menyebut namanya Tuhan itu, apakah nama jabatan ataukah nama pribadinya? Firman Allah berkata, nama itu kudus, atau nama itu kudus itu memang suci. Yang satu juga pengertiannya adalah khusus. Jadi nama ini khusus, dikhususkan. Ada nama Yesus lain, saudara. Orang kan banyak pakai nama Yesus, tapi nama ini nama yang khusus karena Tuhan. Amin. Jadi saudara harus punya pandangan berbeda. Sekalipun banyak orang memakai nama Yesus, tetapi nama ini adalah, Alkitab berkata, nama yang kudus, nama yang khusus. Oh, ya, sampai di sana dulu saya minta maaf. Ini saya tidak mau perjamuan kudus, saya sudah bisa bahkan lewat. Mohon maaf, saudara, minimal saudara sudah dapat dulu nama pribadi. Nama ini ada penting, harus disebut, karena hanya nama Yesuslah orang bisa selamat. Kalau orang hanya menyebut nama Tuhan, dia bilang nama jabatannya, dalam nama Tuhan orang itu bisa selamat apa tidak? Alkitab bilang tidak. Harus sebut nama pribadi. Siapa nama pribadi? Yesus. Kalau menyebut nama pribadi, harus sikapnya harus apa tadi saudara? Hormat. Karena nama ini adalah kudus. Oke, sampai situ saja. Saudara, kita masuk dalam perjamuan. Yang bertugas mari maju ke depan. Siapa lagi bertugas perjamuan? Ya, mari kita akan berdoa jemaat Tuhan di lantai atas, lantai bawah, mari berdiri. Jemaat Tuhan di rumah juga bagi berdiri. Nanti jemaat Tuhan di rumah yang rotinya perjamuan sudah disiapkan ya. Nanti saudara ikuti di sini untuk menerima perjamuan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau beritakan kepada kami. Kami percaya Engkau mengurapi kami untuk menyatakan, memberitakan tentang nama Yesus Tuhan kami. Dan kami percayakan ada begitu banyak orang akan diselamatkan karena mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat pribadi-Nya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang telah tersedia ini adalah menuju kepada tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu dalam perjamuan ini kami mengingat bahwa kami diselamatkan, kami telah ditebus oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan di atas kayu salib. Sehingga setiap yang memakan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan karena kami menikmati penebusan itu. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Atau apapun pergumulannya, Tuhan sajalah jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa. Suci dan berkuasa.
Sudah dapat semua? Oke. Mari kita buka dulu plastiknya. Mari pegang roti dengan tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala. Haleluya, haleluya. Jemaat di rumah juga angkat tangan kita, pegang roti. Sebelum kita makan dan minum, firman Allah berkata supaya engkau ingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hanya pengorbanan Yesus itulah dosa-dosa kita ditanggung dan kita dibebaskan dari dosa itu. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan ini. Pegang cawan dengan tangan kanan kita. Dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kanan kita, bersyukur karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami telah menikmati perjamuan yang kudus. Kami telah mengingat bahwa kami sudah ditebus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga setiap kami yang telah memakan dan minum tubuh dan darah-Mu ini, kami percaya kami diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya kami dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami terus hidup dalam kemerdekaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan kami jemaat-Mu, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman dan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Supaya percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Anda. Tuhan memberkati kita dengan firman dan perjamuan. Langsung pada pengumuman untuk persembahan. Sementara ini masih lewat transfer ya. Persembahan kas operasional pembangunan bisa ditransfer ke BCA nomor 128-145-5872 atas nama Demikian Raditanta sebagai bendahara di Kota Sana. Dan untuk persepuluhan transfer ke nomor BCA nomor 7400516574 atas nama yang Cemanore Kembali Sidang. Dan kalau ada yang
di kotak, menyediakan kotak persembahan yang sudah kita olah selesai ibadah dulu, terus masukkan ke kotak. Nah, puji Tuhan. Dan pertama-tama terima kasih dulu kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan, dan seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani dan musik, singer, bahkan multimedia, petugas protokol kesehatan, semua kita yang sudah ada, yang sudah hadir beribadah, kita percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan untuk pengumuman, doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 di rumah masing-masing ini wajib. Dan walaupun komsel kita baik komsel hari Rabu berakhir Rabu kemarin ya, lalu, dan WSP juga gabungan pendalaman Alkitab untuk tahun ini 2020 dan berakhir hari Jumat kemarin. Nanti kita akan mulai lagi di bulan Januari tahun 2021. Berdoa kita supaya nggak lewat bulan lagi, sudah bertatap muka ya. Sama-sama kita belajar lagi lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ibadah minggu masih sama, ibadah offline di gereja jam 8 pagi, dan sekolah minggu jam 4 sore, masih melalui online lewat YouTube GPD Kota Wisata jam 4 sore. Itu sekolah minggu Bapak Ibu, kakak-kakak, biar bimbingan adik-adik, anak-anak untuk ikut ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan ibadah raya kedua jam 5 sore, baik offline maupun online ya. Jam 5 sore, nanti sebentar juga seperti itu ya. Dan ibadah dan perayaan Natal 2020 akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2020 hari Minggu pukul 17.00 atau jam 5 sore secara online melalui Zoom ya. Nanti akan lebih lagi. Jadi masih ada satu kali hari Minggu kita bertemu ibadah, dan minggu ketiga kita akan ibadah perayaan Natal untuk jemaat GPD Kota Wisata ya. Jadi mempersiapkan semua yang dibutuhkan, baik internet maupun alat-alat, dipersiapkan untuk kita bisa mengikuti dengan baik. Nah, puji Tuhan. Selamat pagi, seluruh jemaat GPD Kota Wisata. Saya mewakili panitia Natal tahun 2020 ingin mengumumkan tentang kegiatan ibadah dan perayaan Natal kita tahun 2020 ya. Jadi karena kondisi pandemi yang telah mengumpulkan kehidupan kita, termasuk kebiasaan kita beribadah ya, dan juga kondisi yang belum stabil, sehingga panitia Natal memutuskan untuk kita tetap mengadakan ibadah Natal secara online. Lalu berbeda dengan ibadah online yang telah kita ikuti sebelumnya, di mana kita hanya menyaksikan YouTube dan kita nggak bisa bertatapan, kita nggak bisa bertemu dengan jemaat lain yang berpartisipasi. Nah, di Natal ini kita mengubah konsepnya dengan menggunakan aplikasi pertemuan online yang bernama Zoom Meetings. Mungkin beberapa kita sudah familiar dan mungkin belum. Saya akan coba jelaskan. Jadi Zoom Meetings ini akan perlu kita download dalam perangkat elektronik kita seperti smartphone atau laptop atau tablet, dan terkoneksi dengan internet, jaringan internet. Nah, internetnya ini kita bisa gunakan WiFi, atau kita perlu yang nggak ada WiFi kita perlu sediakan kuota. Kuotanya ini sebesar 2-3 GB untuk mengikuti durasi ibadah 1 jam 40 menit ya Pak Juni, gitu ya. Oke, jadi kita perlu siapkan itu, dan juga kita perlu persiapkan diri kita. Nah, karena kita akan bertemu satu sama lain, kita bisa say hello, kita bisa dada-dada sama lain. Nah, kita perlu pakai seragam yang serempak nih. Kita pakai batik ya, dan sebabnya batik. Dan juga kita perlu siapkan
stick ya, bisa 2 itu untuk mengikuti sesi guideline service-nya. Dan juga mungkin yang tante-tante yang cewek-cewek mungkin bisa make up juga ya, karena lepas masker nanti. Ya kan, kita nanti kan akan ketemu satu sama lain, itu bebas. Ya, jadi kita Natalan tahun ini kita di rumah aja. Mungkin dengan ada plus minus ya, kita perlu konsekuensi, kita perlu toleransi tahun ini. Kita di rumah dulu secara online, jadi kita nggak macet-macetan di jalan, ya. Ongkosnya kita bisa substitusikan buat beli kuota. Ya seperti itu ya. Oke, untuk pengumuman selanjutnya, oh ya juga kita nanti akan ada tetap perayaan ya, perayaan yang setelah disediakan di ibadah online ini. Ada seperti biasa kok, ibadah seperti biasa, ada pujian penyembahan, ada firman yang kita dengar nanti, dan juga ada perayaan. Nah, panitia juga sudah menyiapkan kualitas yang terbaik ya, semoga nanti teknisnya lancar secara audio, secara video, biar jemaat bisa menikmati bersama-sama. Oke, kemudian pengumuman selanjutnya tadi belum di-share untuk rekening bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi menyumbang untuk Natal, bisa dikirim ke nomor rekening BCA 128043815 atas nama Ibu Lipsianyo. Nanti akan di-share di grup WA ya, untuk nomor rekeningnya. Oke, dan pengumuman tambahan, saya mohon jemaat untuk bisa berpartisipasi dalam pembuatan video. Nah, videonya ini video ucapan selamat Natal yang nanti akan dijadikan satu sesi dalam perayaan Natal kita. Jadi nanti ada video ucapan dari jemaat. Rencananya awalnya mau bikin di rumah masing-masing, tapi karena kita ngumpul saat ini, nanti kita bikin aja ya. Nanti akan dipandu sama tim dokumentasi, ada saudara Genken, saudara Timo, saudara Daniel. Nanti mereka yang videografer. Nah, nanti jemaat yang berkeluarga, misalnya yang berpasangan atau yang sendiri mau sama teman, nanti bisa diarahkan sama tim kami ini untuk bikin video ucapan cuma simpel aja selamat Natal, tahun baru. Gak lama kok, paling cuma kayak 5 detik ya, 5 detik lah gitu. Oke, itu aja untuk pengumumannya. Dan untuk jemaat yang udah latihan choir minggu lalu, hari ini kita latihan lagi ya, yang SP. Oke, demikian, terima kasih pengumumannya. Silakan kepada yang menulis. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Ya, di rumah juga, lantai bawah juga bangkit berdiri, kita langsung berdoa ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Ini kami Bapa di sorga, anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah kami. Dan ada rencana-rencana kami ya Bapa dalam ibadah kami, khususnya yang baru kami dengar Tuhan dari panitia Natal mengenai ibadah Natal kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu sebelum kami melaksanakannya. Kami juga menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua panitia yang mempersiapkannya, biar semua dianugerahkan kesehatan, berjalan dengan baik rencana kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami terus buat pemerintah kami, Tuhan tolong supaya pemerintah kami terus dapat menjalankan tugas mereka, baik Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menterinya, dan semua jajaran sampai ke daerah, juga TNI Polri, para dokter-dokter, juga perawat, semua yang bertugas dalam bidang-bidangnya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pasien-pasien juga boleh mengalami kesembuhan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Semua kami yang telah hadir saat ini, kami percaya, kami dilawat, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini, semua aktivitas kami jemaat-Mu, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga aktivitas kami pun menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami tutup ibadah kami, Engkau juga akan pertemukan kami pada ibadah yang akan datang di tempat ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang jadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga yang memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan persekutuan, kuat kuasa dari Roh Kudus memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.